Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ainwati. Nah, masih ingat pelajaran kemarin tentang turtle dan entriples di kelas? Nah, sekarang kita akan belajar JSON LD. Kenapa kok belajar JSON? Nah, ini kita bisa lihat di sini awalnya. Mungkin Anda sudah pernah tahu semua apa itu JSON. JSON adalah JavaScript Object Notations ya singkatannya. Kemudian ini biasanya digunakan untuk menyimpan data, kemudian juga mempertukaran antar data dalam sebuah terutama halaman web. Ini juga bisa dipakai untuk RESTful ya, REST API dan sebagainya. Nah, kemudian JSON ini kenapa enak? Karena dia independen bahasanya. Kemudian dia juga, kalau kita membaca data dalam bentuk JSON itu lebih mudah karena telah dapat deskripsinya seperti apa dan mudah untuk dipahami. Nah, contoh kalau mungkin zaman saya dulu kita pakai XML ya. Di sini di bagaimana kita buat tree tentang employees di sini. Kemudian ini kita bisa ubah ke dalam bentuk JSON seperti ini. Employees, first name-nya ini, last name-nya ini. Jadi lebih singkat ketimbang yang sebelah kiri yang pakai XML. Nah, untuk JSON itu ada macam-macam ya, values-nya bisa string, number, boolean, object, arrays, dan null. Saya tidak akan menjelaskan secara detail lagi. Saya harap Anda sudah belajar JSON sebelumnya. Kemudian kenapa kok JSON LD? Kenapa kan kemarin kita sudah belajar RDF, triple dan lain-lain. Nah, permasalahannya JSON ini sudah dipakai oleh orang di seluruh dunia. Kok dulu zamannya ada microdata. Nah, tapi ternyata adopsinya itu masih kurang karena di sini orang lebih cenderung pakai JSON. Nah, JSON LD yang versi terbaru adalah versi 1.1 ya, bisa dibuka di halaman ini. JSON LD 1.1. Jadi sebenarnya JSON itu hanya bagaimana kita bisa menjelaskan bentuk data kita, link data dalam bentuk JSON. Jadi kalau kita bisa lihat gambar, ini saya ambil dari sebuah halaman web, bisa dilihat di sana. Jadi awalnya bentuk data yang tidak struktur, yang sebelumnya kita buat struktur, kita buat di sini dalam bentuk link data bentuk RDF biasanya. Nah, ini dalam bentuk JSON menjadi lebih terstruktur, sehingga di sini bisa terkoneksi satu sama lain. Nah, dalam JSON LD yang perlu kita ingat di sini keyword-keyword yang penting. Yang pertama adalah konteks. Konteks ini mirip prefix kalau kita bicara di turtle. Kemudian ada @id, ini merupakan identitas atau URI biasanya. Kemudian value, ini objeknya atau kita biasanya literalnya seperti apa. Kemudian ini tipe, ini mirip seperti kalau kita menulis RDF type. Oke, ini kita langsung ke contoh aja. Jadi kalau Anda bisa lihat di contohnya di sini, contoh dari ini turtle. Nah, ini konteksnya, ini ditulis seperti @konteks, purpose dan bla 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 sebagainya. Kemudian purpose buku 1 ini menjadi @id ya. Kemudian di sini tipenya apa? Purpose tipe buku. Nah, kemudian di sini ada jumlah. Nah, jumlah ini agak berbeda, mungkin ini SD tipenya apa? SD integer, kemudian value-nya 10. Nah, ini purpose tipe buku. Nah, seperti ini. Jadi kemudian penulisnya bisa dilihat di sini, penulis purpose ini. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah contoh selanjutnya bagaimana jumlah ini kan muncul berkali-kali ya. Tadi kan agak beribet nulisnya, kalau kita lihat di sini agak beribet seperti ini. Nah, ini kita bisa ubah jadi seperti ini. Jadi kita masukkan di konteks gitu. Nah, ini langsung kita tulis saja jumlah 10 ya, jumlah 10. Oke. Nah, selanjutnya adalah kalau kita mau menampilkan JSON LD ini ke halaman sebuah web gitu ya, kita masukkan dia sebagai tipe data, itu mudah, kita tinggal tambahkan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita bisa membuat multi entities di sini, misalkan jumlah bukunya lebih dari 1. Bagaimana cara nulisnya? Ini cukup sederhana. Yang awal kita tulis dulu konteksnya dulu di sini, selalu konteksnya dulu kita tulis. Selanjutnya baru kita tulis seperti ini, @id purpose buku, tipenya purpose tipe buku ya, @type tipe buku, purpose ini judulnya belajar Sparkle, penulisnya ada ini. Baru kita masukkan di sini tipe baru, @id baru. Nah, ini ID purpose pengarang ini, @type-nya WAV person, WAV name-nya Nur Aini. Nah, ini kemudian ada lagi tipe @id purpose buku 2. Nah, ini baru ini dan penulisnya sama. Nah, jadi seperti ini aja. Jadi sangat-sangat sederhana. Kemudian kalau Anda mau mencoba, kalau dulu pakai RDF validator, nah ini Anda bisa pakai JSON LD playground. Jadi Anda coba mengubah data ke dalam JSON LD, nanti bisa dilihat apakah sesuai dengan harapan. Karena kemarin kita berawal dari triple atau turtle ya, kita bisa pakai enquad. Jadi nanti diklik ketahuan bahwa data kita benar atau enggak. Oke, untuk mahasiswaku silahkan dikerjakan ya tugas saya yang kemarin. Cukup satu data Anda rubah dari triple ke JSON LD. Terima kasih.